أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخطب النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Ta'mir Masjid Al-Iman, para alimil ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustadz, para kiai, bapak haji, ibu hajah, bapak ibu jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita dapat kembali menjalankan ibadah salat subuh berjamaah diiringi dengan zikir dan doa, dan dilanjutkan dengan mengikuti kajian subuh setiap Ahad. Semoga kehadiran kita, niat baik, tulus, ikhlas kita, insyaallah mendapatkan sambutan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, tentunya para pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian sirah nubuwah atau perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kajian bulan yang lalu saya sampaikan ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 52 tahun beliau Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kita mengambil hikmah dari perjalanan itu dengan memperingati peristiwa Isra Mi'raj itu sebagai tanda kebesaran Allah dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menyatakan dalam Al-Qur'an itu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Tidak Allah nyatakan nama tempat atau nama negara. Minal Makata ila Palestina. Itu menjadikan satu pelajaran bagi kita semua bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu tempat yang amat disucikan oleh Allah. Di dalam Masjidil Haram itu ada Baitullah, tempat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kiblat. Dan di dalam Ka'bah itu ada yang namanya maqam istijabah doa. Ada Multazam, ada maqam Ibrahim. Yang sudah haji, yang sudah umroh, kalau ngedengar maqam Ibrahim pasti terbayang, oh ini maqam Ibrahim. Tapi kalau belum haji, belum umroh, belum tahu, maqam itu terbayangnya kuburan. Kuburan Nabi Ibrahim. Kalau kita kan makam ya, makam. Jadi berasa hormati itu salah satu tempat makom ijabah doa. Lalu ada Hijr Ismail. Ada bapak dan saudara ya, rukun Yamani, ada Hajar Aswad. Dan ada juga tempat ijabah doa itu Bukit Sofa dan Marwah.
Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a linnas dalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi di dalam Masjidil Haram itu ada bangunan yang pertama yang berdiri di dunia ini, yaitu Ka'bah Al-Mubarak yang penuh dengan barokah, merupakan impian, ya, cita-cita bagi setiap pribadi muslim ingin pergi ke sana, ingin berkunjung ke sana, ingin merasa hormati, melihat Ka'bah secara dekat. Ingin kita tawaf di sana, ingin kita sholat di sana, subhanallah Pak. Jadi ketika kita ngelihat Ka'bah, jangankan yang baru pertama kali, yang sudah berulang-ulang kali melihat Ka'bah itu pasti cawak lambung miwang. Kalau ke yang jaseng mah nangis. Kalau cek orang Sunda mah cerik, pasti bercucur air mata. Ada yang kombes, di sininya garang merasa hormat. Pas giliran lihat mau Ka'bah, wah nangis, gerung-gerung nangis. Makanya ada doa yang ketika melihat Ka'bah itu yang dipanjatkan oleh ya orang yang tawaf, yang haji, yang sholat. Ketika lihat Ka'bah itu ada doanya, Allahumma jid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa birran. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi tepat. Begitu juga Masjidil Aqsa. Awal pertama kita menghadap kiblat itu ke Masjidil Aqsa, Pak. Sebelum Allah pindahkan kiblatnya itu ke Masjidil Haram. Maka di Madinah itu ada yang namanya Masjid Kiblatain. Masjid apa? Dua kiblat. Ketika Rasulullah SAW sholat duhur, ada perintah dari Allah melalui malaikat Jibril, Muhammad, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu kiblat kita awalnya sholat itu ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian 2 tahun setelah beliau hijrah ya dari Mekah ke Madinah, itu Rasulullah SAW sholat itu kurang lebih itu 2 tahun. Kalau ada yang mengatakan 18 bulan, hampir kurang lebih 2 tahun. Itu Rasulullah SAW sholat di tempat itu, ya. Lalu Rasulullah perintah untuk menghadap arah kiblat itu ke Masjidil Haram. Fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian 2 rakaat ke Masjidil Haram. Maka masjid itu diabadikan disebut Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Jadi kalau Bapak udah haji atau umroh, saya akan terbayang, oh Masjid Qiblatain di sini. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hikmah yang kedua, kenapa Allah nyatakan minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tempat yang mulia, tempat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah di tempat itu berbeda dengan ibadah di tempat yang lainnya. Nilai pahala pun juga berbeda. Kata Nabi, salat di masjidku ini, salatu fi masjid hadza afdalu min alfi salatin illa Masjidil Haram. Wa salatu fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin mimma siwa. Salat di masjidku, Masjid Nabawi, Madinah, itu 1000 kali lebih baik. Dari 1 kali lebih baik daripada 1000 kali di tempat yang lainnya. Kecuali Masjidil Haram, bandingannya 100.000 kali. Makanya umat Islam ini sangat bercita-cita sekali untuk pergi ke sana. Nilainya bukan hanya
Sholatnya, ibadah-ibadah yang lainnya juga dilipat gandakan seperti itu. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya, sedekahnya, baca Qur'annya, zikir dan sebagainya dilipat gandakan 100.000 kali. Lalu kemudian Bapak dan Saudara, hikmah yang kedua, kenapa Allah menyatakan minal masjid? Itu pelajaran bagi kita semua agar kita hidup ini di mana saja berada sebagai seorang muslim dan muslimah, jangan jauh-jauh dengan masjid. Entah itu sholat berjamaah, entah itu mengikuti kajian. Maka kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimis sholah wa utiyaz zakah wa lam yasha illallah. Pastinya tanda ciri orang yang beriman kepada Allah itu mau memakmurkan masjid. Kita mungkin hanya bercita-cita, berharap saja ingin kita beribadah di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu, Pak. Kalau kita memang belum bisa sampai ke sana, masjid yang ada di tempat kita ini kita makmurkan. Makanya saya hormati ini untuk bapak-bapak terutama. Bapak-bapak ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu sebagai bapak-bapak. Yang pertama, kalau ada sholat, awal waktu sholat itu. Yang kedua, apalagi? Tempatnya di masjid. Yang ketiga, berasa hormati apa? Berjamaah. Itu berasa bapak-bapak. Ya, kalau ada orang mengatakan demikian, itu hanya sebatas guruan saja. Misalnya ada bapak-bapak yang ngomong kayak begini, Ustaz, saya sholat di rumahnya berjamaah dengan istri, dengan anak-anak. Apa kata orang tersebut? Iya, nggak apa-apa, tapi bapak-bapak kalau mau sholatnya di rumah, pakaiannya ganti, bukan sarung tapi telekung. Ada orang mengatakan demikian, itu menyindir aja biar yang tersinggung. Andai kata seperti itu, artinya berasa hormati. Nah ini ada, masya Allah ada innama ya'muru masajidallah. Nah ini ada, ini nih. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Itu surat At-Taubah. Ini tulis, oh ini maksudnya suruh kita memakmurkan masjid. Masjid yang sudah megah, yang indah gitu, langkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah bagusnya, indah juga, megah juga jamaahnya. Gitu. Sehingga yang infak, yang sedekah, yang menitipkan hartanya ke masjid ini tidak sia-sia. Ya'muru masajidallah. Lalu kata Allah, mereka aqimis shalah, mendirikan salat. Wa utiyaz zakah, menunaikan, walam yasha illallah. Tidak ada yang dikhawatirkan dalam hidupnya. Tidak ada yang ditakutkan dalam hidup. Takut miskin, takut ini sebagainya, illallah. Jadi pada saat hormati, makmurkan masjid dengan salat berjamaah, makmurkan masjid dengan mengikuti kajian-kajian, enggak ada khawatir. Enggak ada sehormati, takut kalau maunya misalnya sering ibu-ibu pengajian, khawatir anak-anaknya enggak keurus. Khawatir merasa hormati kalau anaknya kurang gizi. Enggak. Jadi merasa hormati. Berapa jam sih, berapa lama sih ketika kita merasa hormati ikut kajian, ikut pengajian itu. Allah karim merasa hormati. Paling lama aja 2 jam. Itu juga 2 jam aja sudah kayaknya udah luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kata Nabi ini, man taraka talabal ilmi. Ini, barang siapa yang meninggalkan mencari ilmu. Karena apa? Karena khawatir, takut dia miskin. Takut dia khawatir. Ya, tentang wah, bagaimana saya ini, bagaimana nanti bagaimana anak saya, bagaimana ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika dia khawatir belajar ilmu itu, takut miskin, takut khawatir ini itu dan sebagainya, maka justru Allah akan menambah kemiskinannya. Jadi kalau berasa hormati, kalau kita mau beribadah kepada Allah, mau sholat berjamaah, mau sholat, kita khawatir, takut ini, takut itu, maka berasa hormati justru Allah akan menambah kekhawatirannya, kemiskinannya,
Dan beberapa sahabat berarti justru Allah akan ya menyatakan dengan apa yang sesuai dengan kekhawatirannya. Maka pada saat nanti ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita khawatir tentang masalah hal-hal yang urusan dunia, Pak. Maka ketika kita berhormati salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, udah jaminannya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah, taat patuh kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan keluarkan dari segala macam kesulitan. Problem hidupnya apa yang menjadi problem? Allah yang berikan jalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka dan diduga. Rezekinya itu berasa hormati la yahtasib. Enggak diduga oleh kita semua. Subhanallah. Lalu Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan hati lapang, hati bahagia, hati sukses itu belum tentu bahagia, Pak. Sukses itu belum tentu bahagia. Walaupun bahagia belum tentu juga sukses. Ada ini, Pak, cerita ini. Cerita nyata. Ada saya punya kawan, punya jamaah. Secara materi sukses luar biasa. Rumahnya gedung bertingkat. Mobil 4 berjejer. Ada Pajero, Innova. Lalu mamanya anak istrinya bawa mobil kendaraan yang mewah-mewah semua, Pak. Tapi apa yang dirasakan mereka? Masya Allah, Pak. Nggak ada bahagia. Anaknya masalah. Istrinya kadang-kadang dia pulang dari kantor nggak ada di rumah. Iya. Menjadi wanita sosialita. Arisan sana, arisan sini, dan sebagainya. Apa saya hormati yang dicurhatkan kepada diri saya? Ustadz, kalau saya seperti ini, orang melihat saya itu bahagia, sukses. Tapi sungguhnya saya menderita. Sungguhnya saya nggak bahagia. Ya Allah, pada saya hormati. Ini ada kejadian lagi tuh, kasus apa namanya, Dirjen Pajak itu. Allah karim. Hancur nama baik, hancur Bapak saya hormati karir, hancur Bapak saya hormati semua. Bahkan sekarang sedang disidik oleh KPK dan sebagainya. Kenapa? Permasalahan Bapak saya hormati keluarga, anaknya. Ya Allah, luar biasa. Jadi ini. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat kan, azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diundang oleh Allah, hei ke sini sholat, hei ke sini kalau kamu mau bahagia, hei ke sini kalau kamu mau tenteram hidup, hei ke sini kalau kamu mau sukses dunia dan akhirat, hayya 'alal falah. Maka kalau para sahabat dulu pada saya hormati, punya masalah itu, punya problem hidupnya itu Bapak saya hormati. Punya problem hidup, problem entah keluarga, problem Bapak saya hormati. Ini ekonomi, problem macam-macam problemnya. Itu menghadapnya kepada sholat Bapak saya hormati. Karena di dalam sholat ini semua tercakup kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam sholat itu ketika duduk di antara dua sajdah, apa yang kita mohonkan? Robbing, warham, wajbur, warzuk, wahdini, wa'afini, wa'afani. Sakit minta wa'afini, wa'afani. Di dalam sholat itu. Doa bersohormati, ya Allah. Maka kata Nabi, kalau kamu mau bahagia, mau sukses, mau tenang bersohormati, ini, perbaiki sholat, perbaiki sholat. Maka peringatan Isra Mi'raj mengingatkan kepada kita, ambil hikmah betapa pentingnya sholat itu. Ibu bapak, maaf nih. Kita baca Al-Quran, hatam sekian, bagus. Kita zikir sekian ribu, bagus. Kita bersohormati sekian ratus juta, bagus bersohormati. Itu bagian daripada kita ibadah kepada Allah. Tapi bersohormati, perbagus si sholat. Perbaiki sholat, perbaiki sholat, perbaiki sholat. Kenapa? Kata Nabi, awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-sholah. Fa idza salluhat saluhat amalu kulluh, fa idza fasadat amalu kulluh. Yang ditanya tentang amal seorang hamba. Kita ini nanti ditanya, dihisab. Amaliyah kita dilihat.
Dilihat dari mulai akil balik sampai udah hormati akhir hidup kita. Dilihat. Yang dilihat yang pertama itu apa? Sholat. Sholat gitu udah bagus. Oh, ini yang wajib, yang sunahnya bagus. Maka seluruh amaliyah kita, ibadah kita, zikir kita, baca Quran kita, baca sholawat kita, silaturahmi kita, kajian subuh kita, baca Quran kita akan ikut baik, bagus, manakala sholatnya bagus. Maka guru saya itu berasa hormati, Abu yang Mufasir, itu berasa hormati menekankan sama murid-muridnya, minimal setiap santri itu sehari semalam itu melaksanakan sholat yang wajib sunnah itu 50 rakaat. 50 rakaat. Itu kalau santri ini diwajibkan sama santri itu sehari semalam itu 50 rakaat. Yang pertama, 17 rakaat sholat berjamaah. 5 waktu. 4 rakaat sholat duhur, 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, 4 rakaat sholat isya, 2 rakaat sholat subuh. Itu berasa hormati, wajib berjamaah. Itu instruksi beliau. Yang kedua berasa hormati, 12 rakaat. Qobliyah, ba'diyah, atau sholat rawatib, 12 rakaat. 4 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah qobliyah ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. Itu minimal itu. Kalau kita mau tambah qobliyah asar dan qobliyah maghrib, itu berasa hormati, ahsan, baik dan bagus. Tapi yang perlu berasa hormati, ingatkan, kalau bapak-bapak sholat qobliyah maghrib dan qobliyah isya, berasa hormati, ini goir muakkad namanya. Itu berasa hormati kalau mau sholat khafifatain. Khafifatain itu yang ringan-ringan bacaannya. Yang ringan-ringan, yang singkat-singkat. Jangan sholat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, bacaan rakaat pertama Yasin dulu, terus itu berasa hormati. Artinya singkat-singkat aja. Ya, singkat-singkat aja kalau qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Tapi kalau ba'diyah maghribnya, ba'diyah itu muakkad. Itu yang masuk 12 rakaat itu. Kalau sholat qobliyah asar berasa hormati, ada yang menyatakan 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Itu babnya, pasalnya itu berbeda. Qobliyah berasa hormati, hadisnya juga berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus kita laksanakan kalau kita mampu. Ya, qobliyah asar itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 17 tambah 12 berapa? 29. Tambah tahajud 8 rakaat, berapa? Tahajud 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Wajib berapa? 37. Tambah Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, witir 3 rakaat. Berapa? Lalu Bapak dan Saudara hormati, tambah hajatnya 2 rakaat. Berapa? Tambah 2 hajat 8 rakaat. Berapa? 50 rakaat. Itu berasa hormati itu. Standar santri itu begitu. Ini santri-santri semua juga insya Allah nih. Jadi insya Allah beres urusan itu berasa hormati. Malam tahajud, ingin berasa hormati diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahajud. Ingin hajatnya cepat dikabul oleh Allah, hajat. Witir berasa hormati. Penutup dari sekian sholat-sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah adalah sholat witir. Maka witir itu wajib bagi Rasulullah SAW, sunnah bagi kita semua. Maka kalau ibu-ibu, jangan witir itu ketika sholat tarawih aja. Witir itu tiap malam kalau bisa. Jadi penutup sholat malam kita. Kalau enggak bisa, mungkin jarang, baru hormati kita melaksanakan sholat tahajud. Mungkin kadang-kadang saja. Itu witir itu bisa dilaksanakan setelah sholat isya atau ba'diyah isya dulu, kemudian sholat witir minimal rakaatan 1 rakaat. Maka kalau Imam Hanafi berasa hormati itu menyatakan witir itu wajib berasa hormati. Ya, minimal 1.
Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Kalau kita mau beres hidup kita, mau bagus hidup kita, bagus rumah tangga kita, bagus perekonomian kita, coba baguskan salat itu. Maka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebatas peringatan, tapi berusaha hormati, ambil hikmah, ambil pelajaran. Oh, betapa ya berharganya, betapa berusaha hormati, pentingnya itu salat. Saking pentingnya Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah. Ini sesuatu yang penting itu pada saat hormati nggak melalui pelantara, nggak melalui surat, tapi dipanggil langsung. Nabi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hei Muhammad, kuwajibkan, kuperintahkan kepadamu sholat beserta umat-umat. Jadi sholat itu berusaha hormati bukan hanya saja untuk berusaha hormati akhirat kita, tapi masalah usul dan dunia kita, masalah kesehatan kita, masalah berusaha hormati perekonomian kita, masalah berusaha hormati segala urusan-urusan ada di dalam sholat. Makanya perbagusi sholat. Jadi kalau bapak-bapak awal waktu ya, lalu kemudian berusaha hormati, apalagi di masjid, sholat berjamaah, coba istiqomahkan, ya diistiqomahkan, dilanggengkan, didawamkan itu. Insya Allah beres hidup kita itu, Pak.